buat Pak Ya. Rosan, mungkin ini kan sudah terlihat bagaimana upaya dari Danantara untuk kemudian mengembalikan kepercayaan investor. Kapan kemudian bisa ini dampaknya terlihat begitu di Indonesia, baik itu instrumen yang paling terlihat kan adalah rupiah dan IHSG, walaupun kemarin sudah menguat gitu. Kapan mungkin target yang dilihat oleh Danantara terkait dengan upaya ini? Dan buat Mas Pras mungkin satu, ini kan upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan investor ya Mas, yang diperkuat gitu. Kemudian gimana dengan kepercayaan rakyat Indonesia yang baru-baru ini terlihat di publik dengan penyampaian aspirasi? Mungkin ada upaya yang lebih konkret gitu untuk rakyat kita sendiri. Terima kasih Mas Pras dan Pak Rosan. Oke, terima kasih. Mohon izin. Kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor. Dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa, oh ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya, ini membalikan momentum yang tadinya persepsi yang ada, itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya kenceng, tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah seriesnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi, lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan ya, insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga ya. Kalau ada ups and down sedikit itu normal gitu ya. Kalau ada ups and down sedikit normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya. Pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit, terus naik lagi. That's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri, terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat oke, secara fundamentalnya seperti apa, oke, faktor teknikalnya pasti ups and down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy kebijakan
dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to book-nya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya dan saya sampaikan juga di dalam Danantara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di Danantara yang kami jaga, dan mereka bilang program Danantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercayai juga cerita dan kredibilitas dari kami di Danantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang